Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Syed TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan bicara ini akan membahas mengenai topik-topik ataupun permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita ataupun yang sedang terjadi sama diri kita sendiri. Dan biasanya kita akan bahas dengan para asatidzah atau guru kita yang akan memberikan penjelasan secara syar'i dan secara lengkap insyaallah. Ya. Dan alhamdulillah saat ini di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Abu Muhammad Julam Effendi hafizallahu taala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum. Masya Allah, ini sudah hadir Ustadz di sini, dan karena sudah hadir supaya bisa lebih cepat dapat infonya atau dapat faedahnya, kita langsung tanya Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Kan kita Ana pernah dengar bahwasanya kita dituntut untuk menjaga pandangan gitu Ustadz. Nah, menjaga pandangan ini kan apalagi di zaman saat ini Ustadz susah sekali, maksudnya tidak keluar rumah sekalipun di rumah ada gitu Ustadz. Jadi gitu. Jadi boleh dikasih penjelasan sama kita nih Ustadz supaya betul-betul bisa menjaga diri untuk menjaga pandangan, dan menjaga pandangan ini sendiri apakah hanya untuk laki-laki saja atau juga untuk wanita gitu Ustadz. Boleh diberikan penjelasan nih Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, dalam masalah menjaga pandangan, dan alhamdulillah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak sekali yang tidak bisa kita hitung jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu kalian menghitungnya. Dan salah satu nikmat Allah itu semua besar. Salah satu nikmat besar juga yang kita rasakan saat ini adalah Allah memberikan kita mata. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan. Kita bisa melihat seluruh isi dunia ini. Dan ini nikmat yang sangat besar sekali. Namun ada sebagian orang yang salah memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga pandangan-pandangan mata. Dan kita juga tahu, dan ini sudah perkara yang maklum, terkadang karakter seseorang itu tercipta juga berasal dari pandangan. Kan begitu kan? Semakin sering dia yang melihat kekerasan, maka jiwanya juga akan keras, kan begitu. Semakin sering dia melihat sesuatu yang lembut, dia juga akan menjadi lembut. Maka penting untuk menjaga pandangan ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga pandangan. Dan ini bukan hanya bagi laki-laki saja, tapi juga bagi perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Nur ayat 30 sampai 31, Allah katakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu fujurahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini lebih suci bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ini bagi laki-laki. Dan Allah lanjutkan di ayat yang berikutnya, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Wahai orang-orang mukmin, katakanlah kepada perempuan-perempuan mukminah, kepada wanita-wanita muslimah, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ternyata menjaga pandangan, menundukkan pandangan, atau istilahnya ghaddul basar, bukan hanya laki-laki saja, tapi laki-laki juga, perempuan juga. Karena seorang wanita tentu cantik, dan seorang laki-laki ketika melihat wanita yang cantik tentu akan membuat dia merasa ada sesuatu di dalam dadanya. Demikian juga seorang wanita ketika melihat laki-laki yang ganteng, maka pasti akan ada sesuatu di dalam dadanya. Dan kita dianjurkan untuk menjaga pandangan kita. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang menjaga pandangan ini. Di antaranya hadis Nabi SAW
yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini dianggap hasan, dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi SAW mengatakan, "Ukfululi bisittin." Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Beri aku 1 jaminan. Beri aku 6 jaminan oleh kalian. Berikan kepadaku 6 jaminan. Akfulu lakum bil jannah, maka akan aku jamin kalian dengan surga." Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bisa nggak kalian memberikan jaminan agar kalian jangan melakukan yang 6 ini? Bisa nggak kalian melakukannya? Jangan melakukan perbuatan yang 6 ini. Kalau kalian bisa memberikan jaminannya, maka akan aku jamin kalian masuk ke dalam surga. Salah satunya di antara yang 6 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ghuddu absarakum." Tundukkan atau rendahkan pandangan kalian. Rendahkan pandangan kalian, artinya jangan melihat sesuatu yang haram. Ya tentu yang melihat sesuatu yang haram itu tentu berkaitan dengan wanita. Dengan wanita. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadisnya yang sahih dan disahihkan oleh Syalbani, hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Al-mar'ah awrah." Wanita itu aurat. "Idza kharajat istashrafaha syaitan." Kalau wanita itu keluar, maka syaitan akan menghiasinya. Syaitan akan membuat mata kita indah melihat wanita tersebut. Maka orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, dia akan mengikuti wanita tersebut. Dia akan mengikuti naluri kita katakan syahwatnya, yang mengikuti wanita tersebut, menginginkan wanita tersebut dan yang lainnya. Dan tentu saja ini berbahaya bagi orang tersebut. Padahal Nabi SAW katakan kepada kita, kalau kita bisa menundukkan pandangan kita, maka Allah jamin surga kepada kita. Ini keutamaan yang besar sekali. Kita gak disuruh untuk melakukan ini, cuman jangan memandang pandangan yang haram, melihat sesuatu yang haram. Kemudian kita coba lihat, ada beberapa kisah tentang masalah ini di kalangan para salaf. Ingat, ketika kita berada di atas manhaj salaf ini, kita nggak hanya sekedar mengikuti akidahnya saja, kita nggak hanya sekedar mengikuti fikihnya saja, tapi akhlaknya para salaf juga harus kita ikutin. Salah satu contohnya seperti Rabi' bin Khaytham. Rabi' bin Khaytham, seorang ulama yang masyhur sekali, dan sampai-sampai kisahnya cukup terkenal. Beliau menjaga hatinya, menjaga niatnya ketika beliau membaca Al-Quran, terus ada orang lain yang datang, maka beliau menyimpan Al-Quran beliau di dalam bajunya. Ini ma'ruf kisahnya. Dan Rabi' bin Khaytham ini diceritakan bahwa beliau selalu menundukkan pandangan, hingga ketika ada rombongan wanita yang lewat, beliau terus menundukkan pandangan sampai-sampai wanita-wanita tersebut menganggap Rabi' bin Khaytham ini adalah orang yang buta. Karena nggak melirik sama sekali. Sampai-sampai menganggap Rabi' bin Khaytham ini adalah orang yang buta. Dan satu lagi kisah tentang ulama-ulama salaf juga, Daud bin Abdullah, yang mana satu ketika pemerintahan yang berada di kota Basrah ingin meminta Daud bin Abdullah agar pergi ke Basrah, agar pergi ke istana lah kalau kita katakan. Maka Daud bin Abdullah pun segera berangkat ke Basrah. Sebelum tiba di komplek pemerintahan, dia singgah dulu ke tempat saudaranya, ke tempat temannya di pinggiran kota Basrah. Dia singgah di situ dulu. Dan kebetulan temannya ini memiliki seorang istri yang cukup lumayan cantik. Cukup cantik. Dan namanya Zarqa. Maka dia berpesan kepada istrinya, karena dia punya kebutuhan, dia harus keluar. Dia berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, coba layani saudaraku ini. Coba bersikap ramah kepadanya. Lemah lembut bertutur kata kepadanya." Akhirnya, setelah dia berpesan seperti itu, dia pun berangkat keluar. Setelah selesai dia menyelesaikan kebutuhannya, dia balik lagi ke rumah. Kemudian dia tanya temannya ini, Daud bin Abdullah ini, dia tanya, "Bagaimana dengan pelayanan istriku? Bagaimana keramah tamahan istriku?" Dia ingin tahu bagaimana keramah tamahan istriku. Apa kata Daud bin Abdullah? "Aku tidak mengetahui di rumah ini ada seorang wanita." Diperkuatkan lagi oleh temannya ini.
istriku Zarqa, apakah dia tidak berbicara kepadamu, bersikap ramah tamah? Maka Daud bin Abdullah mengatakan, aku tidak mengetahui siapa Zarqa, siapa Kahla, atau yang lainnya, aku tidak mengetahui. Akhirnya temannya ini menganggap ini seolah-olah istrinya ini nggak ramah kepada sahabatnya ini. Akhirnya dia panggil istrinya, didatangin istrinya, dan dia mengatakan, bagaimana pelayananmu kepada sahabatku ini? Kenapa engkau tidak ramah kepada dia? Apa jawaban istrinya ini? Engkau memberikan pesan kepadaku agar aku beramah tamah kepada orang yang buta, yang dia sama sekali nggak melirik kepadaku. Masya Allah, lihat si wanita ini, si istri itu sampai menganggap Daud bin Abdullah adalah orang yang buta. Menunjukkan apa? Menunjukkan para ulama salaf menjaga pandangannya. Nah, di zaman kita sekarang ini, Ustaz, nggak usah keluar rumah, di dalam rumah aja kita, apalagi di HP, semua keluar. Semua nampak, wanita-wanita itu nampak. Maka kalau pandangan yang pertama, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita ikutin terus pandangan tersebut, maka ini menjadi dosa. Nah, sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, yang Nabi SAW mengatakan, la tattabi'un nadrah bin nadrah. Wahai Ali, jangan engkau ikutin satu pandangan dengan pandangan yang lain. Pandangan pertama itu untukmu, artinya rezeki bagi antum, kan begitu. Tapi pandangan yang berikutnya, maka itu bukan untukmu. Artinya itu bukan rezeki lagi, tapi itu sudah menjadi sebuah dosa. Maka ketika kita melihat HP, tiba-tiba ada muncul iklan, jangan dilihat lama-lama. Kan begitu. Sekali, ya udah dilihat lama-lama, kan begitu. Sekali tapi kan ngedip. Harus langsung segera dimatikan atau dikeluarkan gitu. Dan mungkin terakhir, apa dampak buruk dari orang-orang yang tidak menjaga pandangannya ini? Kita tentu ingat ada satu kisah tentang seseorang yang tukang adzan, muadzin, yang dia biasa naik ke menara, kemudian dia adzan. Nah, satu ketika dia berada di atas menara, dia mau adzan, dia melihat di sebuah rumah ada seorang wanita, dan wanita ini adalah anak dari seorang Nasrani. Karena dia tidak menjaga pandangan, akhirnya dia melihat dan akhirnya dia turun ke rumah tersebut. Dan setelah dia turun, dia menginginkan wanita itu. Dia katakan hajatnya, saya ingin menginginkan Anda. Si wanita tersebut mengatakan, saya tidak akan mau. Saya anak agama seseorang yang beragama Nasrani, sedangkan kamu adalah seorang Muslim. Apa kata orang tersebut, seorang muadzin ini? Kalau begitu, saya akan masuk ke agama kamu. Maka si wanita tersebut mengatakan, ya sudah, kalau begitu silahkan engkau masuk. Maka setelah itu engkau akan mendapatkan aku, artinya engkau akan bisa menikah dengan diriku. Sehingga si muadzin tersebut pun masuk ke dalam agama wanita Nasrani ini. Dan setelah masuk, kemudian di satu hari tersebut, ketika dia tinggal di rumahnya dan dia punya keperluan, si muadzin ini yang sebelumnya dia muadzin, dia punya satu keperluan untuk naik ke atas atap rumahnya. Baru satu hari pertama ketika dia menikah itu, kemudian dia naik di atas atap rumahnya, dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat laki-laki ini jatuh. Dan jatuh ke bawah hingga akhirnya dia meninggal. Dia tidak mendapatkan si wanita tersebut, dan dia meninggal berada di dalam kekufuran karena dia keluar dari agama Islam. Dan ini dampak buruk dari orang-orang yang tidak menjaga matanya. Itu baru di dunia, bagaimana dengan di akhirat. Nah, mungkin ini yang faedah yang bisa kita ambil tentang menjaga mata. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz. Baik pemirsa Rosyad TV, itu dia tadi. Semoga faedah singkat tadi bisa kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari untuk bisa lebih menjaga pandangan. Itu dia. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.